cantik, yang manis, yang ganteng, yang selalu happy. Salam sehat selalu untuk kamu semua. Hari ini kita akan memasuki materi yang baru yang sudah kita baca masing-masing. Tadi malam sudah saya masukkan di Google Classroom untuk kamu baca-baca. Nah, hari ini kita mulai membahasnya. Jadi hari ini pembahasan materi kita tentang teknik menyulam. Ya, teknik menyulam. Jadi apa menyulam itu? Kamu semua sudah baca tadi malam. Menyulam adalah menyulam. Apa itu menyulam? Menyulam itu kalau dalam bahasa atau dalam orang Indonesia itu menyebutnya membordir. Jadi memakai benang dan jarum, ya, memakai benang dan jarum. Tapi di negara luar, ya, pada zaman dahulu juga itu sudah ada. Di Mesir, di Babilonia, di Tunisia itu sudah ada. Mereka pakai membordir dan menyulam itu untuk mengaplikasi baju mereka, itu sudah disulam. Jadi di masa sekarang ini sulaman itu sudah berkembang, sudah memakai benang emas, sudah memakai benang nilon, pita, atau mengaplikasikan kain ke kain. Ya, mengaplikasikan kain ke kain. Misalnya ada kain yang bergambar itu kita ambil, kemudian kita potong dan kita tempelkan di kain yang satunya, yang itu misalnya baju. Nah, kita tempelkan di baju, itu sulam aplikasi namanya. Jadi kita ambil aplikasi, ada gambar buah, misalnya ada gambar apel di situ. Nah, gambar apel itu kita masukkan, kita tempelkan pada baju yang bakal kita jadikan pakaian kita tempelkan di satu tempat di baju itu, kemudian kita sulam. Nah, berjenis-jenis sulamannya itu ada banyak. Kita masuk ke jenis-jenis sulaman atau nama-nama sulaman tadi, ya. Sulam aplikasi itu ada tadi, sudah kita ceritakan. Nah, sekarang kita masuk ke sulam atau tusuk. Ya, tusuk, tikam, sulam itu sama. Jadi tusuk jelujur, tikam jelujur itu sama. Ya, jadi jelujur kemudian tikam jejak, ya, itu sama. Itu termasuk ke dalam jenis sulam datar. Yang dimaksud dengan sulam datar itu adalah sulaman atau jahitan itu sama rata dengan kain. Jadi datar sedataran kain, gitu ya. Jadi kita menjahit walaupun benang itu terus berjalan, tapi hasilnya nanti rata dengan kain. Dia tidak menonjol. Dan bisa jadi pada saat kain kita lipat, dia berada di dalam lipatan kain. Jadi itu namanya sulam datar. Oke, kita masuk ke yang kedua, ya. Yang kedua sesudah sulam datar adalah sulam terawang. Sulam terawang itu sering disebut orang sulam kerawang. Sulam kerawang itu sulaman ketika kita menyulam, dia ada seperti berlubang-lubang atau dia menerawang, nampak dari depan ke belakang. Jadi seperti misalnya orang menyulam mukena atau selendang, ya, selendang atau kain terawang. Itu biasa yang dipakai itu kain yang berjenis seperti jenis kain kelambu, kain mukena, selendang, dan kain yang kalau kita bilang itu namanya, pokoknya kain yang bisa kain renda. Nah, itu sering orang bilang kain renda. Jadi itu kan menerawang, itu nampak dari depan ke belakang. Jadi menyulamnya, kemudian sesudah disulam ada yang dia dibakar untuk membuat lubang, sehingga dari hasil sulaman tadi yang terlihat hanya sulamannya, kemudian yang tidak terkena sulaman itu dilubangi sehingga dia menerawang, tembus dari depan ke belakang. Itu sulam kerawang atau sulam terawang. Adalah sulam timbul, ya, sulam timbul. Jadi sulam timbul itu hasil sulamannya nanti lebih tinggi daripada dataran kain. Jadi misalnya kita membuat itu motifnya, misalnya motif bunga, atau motifnya motif buah, atau motifnya motif hewan, kita buat. Nah, kemudian kita sulaman itu dia bisa berbolak-balik, atau seandainya
kita bisa membuat dia bertumpuk ke atas itu dengan sulaman, atau bisa kita buat dengan menempelkan aplikasi di situ. Menempelkan aplikasi kemudian disulam, dia menjadi sulam timbul. Nah, akhirnya benda yang kita sulamkan di situ atau aplikasi yang kita letakkan di situ dia akan lebih tinggi daripada datarnya kain. Itu namanya sulam timbul. Pada masyarakat Melayu, ya khususnya Minangkabau, ya Minangkabau juga mereka sudah diajarkan teknik menyulam, cara menyulam dari mereka kanak-kanak. Ya, dari mereka kanak-kanak sampai mereka dewasa, mereka terus belajar menyulam. Itu dengan maksud supaya mereka punya kreativitas, mereka punya keterampilan untuk di masa depan mereka. Dan memang rata-rata kita lihat masa sekarang ini yang namanya tukang jahit, tukang sulam, tukang apapun itu lebih banyak orang Minang dan orang Melayu. Ya, lebih banyak orang Minang dan orang Melayu. Itu bisa kita lihat di Indonesia inilah khususnya ya. Jadi di Minangkabau dan di Sumatera khususnya itu banyak dikenal teknik menyulam. Ya, teknik menyulam yaitu seperti sulam kepala peniti. Seperti contoh di atas ini, sulam kepala peniti, ya sulam kepala peniti. Seperti ini. Nah, kemudian ada yang namanya teknik sulam bayang. Sulam bayang atau sulam bayangan seperti contoh yang di atas ini, yaitu teknik sulam bayangan. Kemudian ada teknik sulam bangku namanya. Teknik sulam bangku. Teknik sulam bangku seperti ini. Nih ya, seperti ini. Teknik sulam bangku ini seperti ini. Nanti hasilnya juga seperti ini, ya, seperti ini. Nah, kemudian ada lagi satu namanya teknik sulam pita. Teknik sulam pita seperti ini, ya seperti ini. Ini teknik sulam pita namanya. Jadi dengan hasil yang seperti ini bisa kamu lihat di gambar berikut ini. Jadi itulah teknik menyulam dan materi kita hari ini tentang menyulam dan cara menyulam. Juga bahan-bahannya sudah kita jelaskan dari awal. Jadi demikian materi kita untuk hari ini. Semoga kamu dapat memahaminya. Dan buat anak-anak ibu yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan, silakan kamu masuk ke Google Classroom kita. Boleh buat pertanyaan di situ apa yang belum kamu pahami. Ya, terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam sehat untuk anak-anak ibu semua. Selamat siang.